A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk kali ini, saya akan menceritakan cerita yang berjudul Misteri Desa Terkutuk. Cerita ini ditulis bukan nama palsu. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link KBM yang saya sertakan ada di deskripsi. Di sana juga ada koleksi-koleksi cerita lain dari akun KBM bukan nama palsu. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Tidak bisa, kata Abel sambil meniup kayu bakar di bawah tungku. Panci besar berpantat penuh celaga bertengger di atasnya. Kenapa tidak? Tanya Nia yang matanya perih. Menghirup asap tebal yang keluar dari tungku sesekali membuatnya terbatuk-batuk. Mentari kembali merangkak naik menuju singgasananya yang tinggi. Warnanya yang kuning pucat menunjukkan bekas-bekas kesuraman semalam. Burung-burung kini bernyali untuk bersuara, menyenandungkan syukur atas nyawanya. Pohon-pohon seolah merunduk, melepas bulir-bulir air ke tanah. Beberapa waktu lalu, kentongan ditabuh. Semua warga paham, satu orang lagi telah menjadi korban Kamiangga. Semua hening sekejap, meratapi mereka yang telah pergi. Tetapi dalam hati bersyukur bahwa dirinya atau keluarganya masih hidup. Baju hitam wajib dikenakan satu hari penuh sebagai simbol keprihatinan. Mereka saling menebak, kali ini siapa sang korban? Setelah terjawab, mereka akan berbondong-bondong ke rumah sang korban, mengucap bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Itu pun kalau masih ada, atau mengambil barang yang telah ditinggalkan untuk menyambung hidup beberapa bulan lagi. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu Tirman. Setelah tahu salah satu tetangganya meninggal, mereka bergegas pergi melayat. Meski tak ada mayat, mereka tahu persis bahwa dengan melayat, mereka telah menunjukkan sisa empati yang terkubur semalam. Karenanya, sekarang Abel bertugas menjadi juru masak. Rima ikut pergi bersama ibunya. Sedikitpun, bocah itu tak boleh lepas dari pengawasan. Kenapa tidak bisa pergi? Tanya Nia mengekor kemanapun Abel melangkah, termasuk ketika mengambil kayu tambahan. Dapur Budirman berada di belakang rumah, berdinding anyaman bambu. Karena berbeda dengan rumah utama yang berdinding tembok, dapur itu terlihat seperti lintah yang menempel. Mereka masih menggunakan tungku dari batu padas yang disusun seperti huruf A digital. Bahan bakarnya pun masih menggunakan kayu. Kemarin, apa Mbak gak lihat? Tanya Abel memutar bola matanya. Ia lantas beralih mengambil sayuran, menatanya di talenan. Lihat apa? Tanya Nia mengerutkan alis. Di sungai, waktu Mbak menelpon, ada bendungan air berisi kepala-kepala manusia. Iya, lihat dong. Aku malah kecebur di... Nah, Mbak malah mau keluar desa lewat sana. Apa nggak takut? Tanya Abel, yang kini mengambil pisau dan mulai memotong. Nyatanya, aku bisa berenang keluar. Nia merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja. Ia menyembunyikan kakinya yang terluka di balik daster sepanjang lutut milik Butirman. Baju Abel tak ada yang muat dengan tubuhnya. Abel menghentikan kegiatannya, menatap serius ke arah wanita cantik tinggi semampai yang selalu membuat iri kaumnya. Mbak, katanya lembut.
Mungkin kami Angga gak akan membunuhmu jika berenang di sana. Tapi kepala-kepala itulah yang akan membunuhmu. Lewat pintu air pun gak akan bisa membantu. Nia tertegun. Ia teringat bagaimana mengerikannya tatapan kepala Plontos, lelaki yang dulu mengejarnya di hutan. Gadis itu merinding. Nah kan, kata Abel melanjutkan kegiatannya. Dulu ada yang mencoba lewat sana juga, tapi gak pernah sampai ke tepi seberang. Nia menelan ludah. Lalu, bagaimana caranya agar bisa keluar dari sini? Masa gak ada jembatan sama sekali? Aku harus pulang. 5 tahun yang lalu ada jembatan. Sekarang sudah roboh, jelas Abel. Kenapa gak dibangun lagi? Percuma mbak. Pada musim kemarau, para warga membangun jembatan. Ketika musim hujan datang, sungai kembali meluap, merobohkan jembatan. Pakai beton biar kuat, kata Nia ngeyel. Mau pakai berlian juga tetap roboh mbak, jawab Abel kesal. Kata bapak, yang merobohkan jembatan itu kami Angga. Dia gak mau mangsanya lolos dengan mudah. Bibir Nia manyun. Terus, gimana caraku keluar? Kan bapak sudah bilang, tunggu sungai kering, atau paling tidak, tunggu sampai surut. Jelas Abel beranjak pergi mencuci sayuran. Sampai kapan? Ya, sampai musim kemarau tiba. Gadis dari kota itu kecewa. Baunya melorot lesu. Tapi ia belum menyerah. Apa kamu gak pernah keluar desa sama sekali? Gimana kalian memenuhi kebutuhan? Kalau sayuran habis, beli di mana? Apa ada supermarket? Tanyanya mencerocos. Semuanya kami lakukan saat kemarau. Menjual hasil panen sampai membeli keperluan, kita lakukan saat itu. Kalau sayur, di desa ini cukup makmur. Banyak sayur tumbuh subur, jawab Abel kembali ke dapur. Nah, kalau kalian bisa keluar dari sini saat kemarau, kenapa mesti kembali? Tanya Nia, berjalan di samping gadis berlesung pipi itu. Dengan sengaja, Abel membanting wadah sayur ke meja dengan keras. Mbak, katanya, apa mbak pikir? Kami belum mencoba segala cara untuk keluar dari cengkraman kami Angga. Nia bergeming. Ia tak menjawab pertanyaan gadis itu. Ia malah menatapnya dengan serius, menunggu sebuah penjelasan. Begini, kata Abel menghembuskan napas panjang. Dulu, waktu pertama kali penduduk desa tahu tentang kami Angga, mereka berbondong-bondong keluar dari desa ini saat kemarau. Tapi, setelah hujan turun, kepala-kepala mereka dibawa kembali oleh kami Angga dan tersimpan di hilir. Gadis berbulu mata lentik itu mengernyit. Kok bisa? Bisa saja. Asal mbak tahu ya, tanah ini terkutuk. Siapapun yang menginjakkan kakinya ke desa ini, dia gak akan bisa terlepas dari kami Angga begitu saja. Mulut mungil Nia ternganga. Harapannya untuk kembali hidup normal telah musnah. Itu gak adil. Iblis memang gak pernah adil.
Di tempat lain, suara celotehan terdengar ramai di sepetak sawah. Beberapa wanita berdaster hitam kotor, bercaping, dan bersarung tangan lumpur berbaris. Masing-masing menggenggam persemaian padi. Menjumputnya sebagian, lantas menekannya ke dalam tanah yang sudah dibajak. Sesekali mereka saling melempar guyonan. Fajar yang peluhnya tak berhenti menetes, bertugas mencabut persemaian padi dari lahannya untuk dipindahkan ke sawah. Hari sudah sore ketika Fajar mengirim seikat persemaian terakhir yang dicabutnya ke sawah Pak Dirman. "Walah, Mas ganteng lagi yang antar. Seneng aku," goda salah seorang ibu yang memakai caping dengan list warna merah. "Udah punya pacar belum, Mas?" tanya ibu berbadan gendut yang berdiri di samping ibu bercaping tadi. "Anak gadisku sudah 17 tahun loh. Kapan-kapan main ke rumah ya." "Walah, Mbak Yu, masih 17 tahun sudah ditawarkan," sahut ibu lain yang berambut dikuncir kuda. "Ya nggak apa-apa, biar diperam dulu." Fajar tersipu. Ia lantas menyahut, "Anaknya buah ya Bu, kok minta diperam?" Mereka tergelak. Putra datang meminta mereka melanjutkan sisanya besok karena mendung terlihat menggantung. Tanpa protes, mereka berjalan keluar dengan kakinya yang berselubung lumpur, lantas pulang ke rumah masing-masing. Ibu bertubuh tambun itu belum menyerah, meminta Fajar berkunjung ke rumahnya. Setelah pemuda itu berjanji, akhirnya sang ibu pulang. Dengan memanggul cangkul, Fajar melangkah kembali ke pematang. Kali ini, ia tak terpleset, tetapi masih sempoyongan saat berusaha menyeimbangkan tubuhnya. Pak Dirman dan putra yang dengan mulus melewati galengan licin itu memilih meninggalkannya. Mereka terlihat sedang bercakap dengan serius. Namun, ia tak dapat berkonsentrasi menangkap apa yang mereka bicarakan. "Kemarin saya sudah lapor sama Mbah Suto," kata putra melangkahi parit. Keluar dari area persawahan, menapakkan kakinya ke jalan, lantas melangkah pelan-pelan menunggu pamannya menyusul. Loh, Pak Dirman yang di belakangnya terperanjat. Ia melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan putra, kemudian berjalan menjajarinya. "Buat apa toleh? Toh nanti juga dia tahu sendiri dari warga." "Justru itu Pak Le, saya ndak mau kalau nanti Mbah Suto tahu dari orang lain. Dia bisa marah karena dianggap tidak dihormati," kata pemuda berusia 23 tahun itu. Rambutnya yang ikal terlihat kusam, kulitnya coklat kehitaman, keringatnya bau matahari khas orang dari daerah tropis. "Terus, tanggapannya gimana?" Pak Dirman melirik Fajar yang kesusahan menyusul. "Besok, beberapa perwakilan warga berkumpul untuk musyawarah." "Kok jadi ruwet toleh?" Lelaki bermata kuyu itu menggerutu. Alisnya melengkung dan mulutnya mencucu. Putra tahu pasti kalau pamannya itu kesal. "Ya ndak ribet toh. Lawang cuma musyawarah kecil kok. Boleh tidak dia dan adiknya tinggal di desa? Begitu." "Kalau tidak boleh, gimana? Mau diapakan? Diusir? Dibunuh? Ditumbalkan ke kami angga?" Suara Pak Dirman sedikit meninggi. Putra melirik Fajar yang mulai menyusul mereka. Bukannya menjawab, ia malah berkata, "Mendung Pak Le, saya harus cepat pulang. Kalau tidak,
ibu bisa marah, kata pemuda itu melarikan diri. Loh, ya ndak bisa gitu toh. Ini bagaimana jadinya? Protes Pak Dirman. Krimis, besok saya kabari lagi, seru Putra. Ada apa Pak? Tanya Fajar penasaran. Pak Dirman tak menjawab. Ia mendongak. Tetes demi tetes air dari langit mengenai hidungnya. Tangannya menengadah. Ayo, kita harus cepat pulang. Mereka lantas berlari. Dalam hati berdoa agar hujan dapat ditunda. Setidaknya hingga mereka sampai ke rumah. Terlihat beberapa rumah yang masih berpenghuni segera menutup pintu rapat-rapat, meninggalkan apapun yang tengah dikerjakan di luar. Bahkan mereka tak peduli dengan baju yang masih nangkring di jemuran. Napas Pak Dirman ngos-ngosan, tubuhnya yang renta, tulangnya yang rapuh, ototnya yang kendur, tak mampu dipaksa bekerja terus-terusan. Ia butuh istirahat, tapi saat ini berhenti walau sekejap dapat membuat dirinya kehilangan nyawa. Fajar dengan sukarela menggendongnya. Cangkul yang tadinya dipanggul kini ditinggalkan. Berat Pak Dirman tergolong ringan. Namun saat sampai di depan rumah, pemuda itu kelelahan. Tenaganya terkuras habis. Ia merebahkan diri di kursi panjang ruang depan. Suasana rumah sepi. Beberapa kali Pak Dirman memanggil keluarganya, namun tak ada yang menyahut. Air semakin merintik rapat. Bu, Abel, Rima, panggil Pak Dirman sembari membuka kamar. Nihil. Kemana mereka? Nia. Fajar ikut memanggil. Namun adiknya juga tak menyahut. Kegelisahan membuatnya bangkit, ikut mencari. Setelah memeriksa semua ruangan, mereka mengelilingi rumah. Hasilnya sama saja, tak ada seorang pun yang menampakkan diri. Apa yang terjadi? Pak Dirman duduk kembali ke kursi. Tenaganya gemetar, membayangkan hal yang bukan-bukan. Tak lama berselang, pertanyaan mereka terjawab. Nia datang sambil terengah-engah. Ia menatap Pak Dirman dan kakaknya bergantian dengan ngeri. Lantas berkata, Rima hilang. Rima duduk di teras rumahnya. Ia menatap ke jalanan yang sepi. Dulu, biasanya teman-temannya bermain di sana, masak-masakan, kelereng, lompat tali, dan lain-lain. Sekarang, tak ada lagi anak kecil di desa yang bisa diajaknya bermain. Kakaknya tak mau lagi menemani bermain boneka-bonekaan. Bocah itu merasa kesepian. Di atas, langit berubah gelap. Angin berembus dingin, membawa aroma tanah yang basah. Rima suka sekali mencium bau segar tanah basah. Ia menutup mata, menikmati rintik hujan yang mulai jatuh. Kulitnya terasa dingin saat angin meniup tengkuknya yang tak tertutup, membuat bulu kuduk meremang. Ia dapat merasakan sesuatu yang kelam sedang berdiri mengelilinginya. Bocah itu gemetar. Sesuatu yang dingin terasa menyapu pipinya. Rima tak berani membuka mata. Perlahan, gadis cilik itu berisut mundur, mencoba masuk rumah. Ia ingin berteriak memanggil ibunya atau kakaknya. Namun sayang, mulutnya terkunci, seolah ada tangan dingin yang membekap. Rima. Seseorang memanggil namanya. Ragu-ragu, gadis kecil itu membuka mata. Ia tertegun dengan pemandangan di depan. Langit menjadi cerah kembali. Cahaya matahari sore menerpa anak-anak yang sedang asik bermain. Rima,
Mana airnya? Tanya seorang gadis kecil yang sebaya dengannya. Duduk di pojok teras. Ia sibuk mengaduk pasir di panci mainan. Di sebelahnya, gadis lain yang sedikit lebih kecil mencacah daun dengan pisau tumpul. Dina, Sari, Rima menatap mereka dengan bingung. Sudah hampir setahun mereka tak bermain bersama. Saat kemarau kemarin, dia mendengar bahwa mereka menghilang, mati dimakan Kamyangga. Mana airnya? Ulang Dina melotot. Aku mau buat sayur, ucap Sari memasukkan daun ke panci plastik. Kalau mau buat sayur, harus pakai air. Mana airnya, Rim? Dina berdiri, tangannya di pinggang. Katanya kamu mau ngambilin. Rima bingung dengan apa yang dilihatnya. Mungkinkah ayah dan ibunya telah berbohong dengan mengatakan bahwa teman-temannya dimakan Kamyangga? Dina memutar bola mata. Pasti gak dibolehin sama ibumu lagi ya? Tebaknya lantas menghampiri Rima. Ia menggandeng tangannya. Ayo, kita ambil air di sungai. Gadis berpotongan rambut pendek itu melangkah mengikuti kawannya. Mereka berjalan bergandengan tangan menuju sungai. Di tengah jalan, Rima menatap rumah-rumah yang tadinya kosong kembali terisi. Pintu rumah-rumah itu terbuka lebar, memperlihatkan penghuninya dengan berbagai aktivitas, menyapu atau sekedar duduk bersantai. Mereka tersenyum ketika Rima lewat. Dina menuntun gadis cilik itu terus ke sungai. Mereka melewati saung. Di sana terlihat beberapa remaja putri saling berbisik. Kemudian terkikik saat seorang pemuda pulang dari berladang. Tanggul sudah kelihatan. Rima berhenti. Ayo. Dina menarik tangannya lagi. Aku gak boleh ke sungai, kata bocah itu. Kenapa? Katanya di sana ada Kamyangga. Kamyangga itu apa? Kamyangga suka makan orang, suka makan anak-anak, jawab Rima. Dina mengentakkan kakinya dengan manja. Mana ada yang begituan? Rima memandang gadis cilik berkepang dua yang menggandengnya itu dengan heran. Kata ibuku, kamu sudah dimakan Kamyangga. Mata Dina melebar. Apa? Ia lantas tertawa. Mana ada? Coba lihat, gak ada bekas gigitannya. Gadis yang memakai kaos dan celana pendek sepaha itu memperlihatkan tangannya yang mulus. Tapi, ayo. Dina kembali menarik tangan Rima. Gak usah takut. Mereka melangkah sampai ke tanggul. Dari sana terlihat aliran sungai yang tenang. Airnya jernih hingga batu di bawahnya tampak. Tuh kan, gak ada Kamyangga. Dina lantas turun dari tanggul, menapakkan kakinya ke sungai. Dingin, serunya senang. Ayo. Ia melambaikan tangan, mengajak kawannya ikut turun. Rima merasa hawa dingin kembali berembus di tengkuknya. Ia melihat ke sekeliling, tak ada apa-apa. Matahari masih menyorotkan sinarnya yang keemasan. Namun, entah kenapa kulitnya terasa dingin. Bulu kuduknya berdiri. Ia merasakan sesuatu yang jahat sedang mengincar. Cepetan deh. Dasar penakut. Dina menjejak-jejakkan kakinya, membuat air bercipratan. Rima cengeng, Rima penakut, ejeknya. Ia lantas tertawa. Bulu kuduk Rima meremang mendengar tawa temannya. Tawa itu terdengar menyeramkan dan mengingatkannya akan suara kuda yang meringkik.
Gadis cilik itu waspada, lalu mundur. Tiba-tiba ada air yang menetes di dahinya. Ia mengusap dan menengadah, menatap langit kelam yang mengucur jutaan air ke bumi, membuatnya basah kuyup. Rima kembali memandang sekelilingnya yang telah berubah. Matahari menghilang, berganti hujan yang menampar-nampar tubuhnya. Ia menggigil, giginya bergemeletuk. Bocah itu lantas memandang kawannya di sungai. Namun, Dina bukanlah gadis berkepang dua yang menuntunnya tadi, melainkan sosok makhluk yang diselimuti rambut hitam dan panjang meliuk-liuk di dalam air. Arus sungai yang tenang telah berubah berbahaya. "Ayo ke sini, Rima," seru makhluk itu memperlihatkan seringai menakutkan. Seketika, gadis yang giginya tanggal 1 itu takut. Kakinya seolah lumpuh, mulutnya terasa keluh. "Kemarilah." Sulur rambut makhluk itu menjalar, perlahan mendekati tempatnya berdiri. Gadis kecil itu menggeleng. Ia mundur, kakinya tersandung hingga jatuh. Saat bangkit, matanya terbelalak melihat ribuan sulur menerjangnya. Rima menjerit. Di pekatnya malam, lampu-lampu tak dinyalakan. Mendung membuat suasana suram. Pohon-pohon berderi ditiup angin. Rintik air membasahi helai-helai daunnya. Seekor burung malam bertengger di dahan salah satu pohon. Burung itu berkukuk lirih. Matanya menajam, mengawasi pergerakan mangsa. Alih-alih, sesosok wanita berambut panjang berjalan di bawahnya. Sang burung berhenti berkukuk. Kepalanya ditelengkan. Manik hitamnya menatap mata merah wanita yang tengah mendongak itu. Tanpa diminta, sayapnya berkembang. Perlahan, sang burung menukik turun, terbang ke tangan sang wanita. Bagi seorang abdi penurut, bulu hitam mengilatnya tak mampu melindungi dari terkaman sang wanita. Seolah sadar, burung itu memprotes dengan cicit panjang, mengepak-ngepakkan sayap, berusaha lepas dari genggaman. Dalam satu gigitan, kepala burung itu copot. Darah menyembur, melumuri bulu-bulu indahnya. Sang wanita menyesap kepala itu, mengisap cairan asin yang keluar dari sang burung hingga habis, kemudian melepehnya. Ia lantas menyesap darah yang menetes-netes dari tubuh sang binatang dan menjilat jari-jarinya yang tertumpah cairan amis itu, seperti anak kecil yang tengah menikmati es krim yang mencair. Terakhir, ia menyuapkan tubuh sang burung yang sudah terkulai lemah ke mulut, mengunyahnya perlahan, lalu menelannya. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.